creation has a story to tell. From the first breath of light to the passing hours of every day, the world declares the glory of its maker. Every sunrise is a fresh start. Every sunset, a reminder of his faithfulness. The mountains stand as witnesses. The oceans move at his command. The stars shine, each one placed by his hand. Creation holds the fingerprints of its creator, carved into ancient forests, echoed in the pull of the sea. The sky trembles with his authority. The air moves at his command. And in the stillness, the quiet of a morning not yet awake, his mercies whisper, new again. Night after night, creation pours out praise, not with words, but with wonder. The skies proclaim his handiwork. The earth reflects his glory. From the beginning until now, creation has never stopped testifying. All creation declares the glory of God. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kami mengundang untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, umat-Mu berkumpul di tempat ini. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu yang dahsyat terjadi di tempat ini Tuhan. Ada pemulihan, kesembuhan, kelegaan. Ada jawaban-jawaban doa, sukacita yang melimpah yang Tuhan curahkan atas seluruh umat-Mu yang hadir hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan, Engkau yang mengaruniakan keamanan dan kesejahteraan bagi bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia damai, Indonesia aman dalam lindungan Tuhan. Kami tolak Tuhan segala bentuk makar yang membuat bangsa kami chaos. Kami tolak kerusuhan, kami tolak Tuhan segala tindakan-tindakan kejahatan, kriminalitas. Tuhan biarlah Kau pakai pasukan malaikat surga-Mu yang berkemah berjaga-jaga atas seluruh bangsa kami Indonesia. Tuhan, Engkau yang penolong bagi bangsa kami. Tuhan, Kau yang menuntun Tuhan Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran beserta dengan pemerintahannya. Biarlah mereka semua dapat bekerja sama dengan baik Tuhan untuk membangun dan mempertahankan kestabilan perekonomian,
sosial dan politik di dalam negeri ini. Dan kami percaya Tuhan, setiap keputusan, kebijakan-kebijakan yang diambil, biarlah semua itu untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa Indonesia. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan. Engkau berkati Tuhan gembala sidang kami Pak Niko dan gembala CK7 terkasih kami Pak Dr. Yanto. Tuhan, Kau mengaruniakan kesehatan, umur yang panjang, hikmat, marifat dan penyertaan Allah senantiasa ada di dalam pelayanan dan pengembalaan kedua hamba-Mu. Dan keluarga besar hamba-Mu aman di dalam lindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi generasi Yeremia yang ada di tempat ini di CK7. Tuhan, Engkau membangkitkan mereka, ada kegerakan Allah yang dahsyat terjadi atas anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Mereka diberkati Tuhan, dipulihkan, dibebaskan dari segala belenggu dan tindakan dosa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bawa mereka menjadi pembawa perubahan dimanapun mereka berada. Di sekolah mereka, di kampus, di pekerjaan mereka, di rumah mereka. Biar mereka boleh menjadi terang dan garam. Terima kasih Tuhan, biar hidup mereka dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan Kau sudah menjawab setiap doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang percaya sama-sama katakan amin. Gereja Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Berapa banyak hari ini yang siap untuk puji sembah Tuhan? Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus, amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Everyone need compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone need forgiveness, kindness of a Savior. The hope of nations. Oh, come on, Savior. He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Hallelujah. Mari bersama-sama. So take me as you find me, all my fears and failures, and fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Everybody sing, Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh, Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Sebab ada satu pribadi yang sudah mati, bangkit dan menang bagi setiap kita. Everyone say Jesus. Come on, Church of God. Shine a light, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King.
Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine a light and shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. 'Cause you are sovereign Lord, author of salvation. Dengan iman yang besar, everybody can sing. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shout Jesus, Jesus, shout Jesus, Jesus, shout Jesus, Jesus. Clap your hands for Jesus. For the glory of the risen King. Sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Di rumah Tuhan ada sukacita sorak-sorai. Yang mau katakan amin. Amin. Tepuk tangan semua, come on. Hey, hey. Come on, come on. One, two, three, let's go. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus besertaku. Gerakan semua ya, come on. Ku daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus. Shout yeah. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus beserta.
kanan semua, ke kanan semua, ke kanan. Di kanan. Disuka. Boleh katakan yes. Amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang berkati, boleh angkat tangan bunga saudara. Yes. Hari ini di rumah Tuhan jangan malu-malu nari, katakan amin. Amin. Hari kita mau sepakat semua yang nari, katakan amin. Amin. Siapapun anda hari ini, engkau yang jemaat, yang pengerja semua, yang asyir, kita mau nari sama-sama. Multimedia di atas juga siap nari ya. Siap. Musik siap nari ya. Siap. Siap ya. Come on. Di kanan. Senyum kanan kiri yo. Disuka. Sekali lagi ya. Sambil geser kanan semua. 1, 2, 1. Di kanan. Di kiri, di atas, Kasih senyumnya dong. Come on. Kau ada karena Engkaulah Yesus. Sebab kami tahu dan kami percaya apapun keadaan di luar sana, saat kami bersuka, maka kami dihibur, kami bersorak-sorai sebab kami tahu Tuhan bersama dengan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang diberkati, yuk sama-sama kita katakan. Amin. Sekali berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Sebab kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan Yesus. Setiap hidup kami, hati kami Tuhan, kami bawa menyembah Allah yang besar dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami alami, kami berkatakan kami tidak takut. Sebab Tuhan bersama dengan setiap kehidupan kami. Bagi Engkau yang sepakat sekali berikan tepuk tangan sorak-sorai. Yang terbaik bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati
hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Ajar kami Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Sama-sama angkat tanganmu, katakan saudara. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Bersama. Ajar
bersyukur untuk pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Suaramu sempat mau bersyukur sama Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur.
what you want. You are all that I want. So have your Holy Spirit, have on you. Holy Spirit, have on you. Come and do what you want and have your way. You are all that I want, so have your way. Shalom semuanya. Akhir-akhir ini dengan bertalu-talu saya banyak bertanya, apa yang menjadi isi hati Tuhan? Saya minta agar saya diberi kepekaan lebih lagi untuk mengerti isi hati Tuhan. Tuhan menjawab dengan memberikan firman di dalam Yeremia 33 ayat 3 yang berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terfahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Saya terus berseru dalam doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Dan baru-baru ini Tuhan memberikan tuntunan buat kita melalui pesan Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Secara ringkas, pesan Tuhan kepada kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Karena itu mata kita harus tertuju kepada Dia. Mengandalkan Dia, fokus hanya kepada Dia, Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Philadelphia, bahwa Ia tahu segala pekerjaanmu, maka demikian juga Tuhan Yesus tahu segala pekerjaan kita. Segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita lakukan, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Amsal 15 ayat 11 berkata, dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan. Terlebih lagi hati anak manusia. Karena itu kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, Tuhan menghendaki agar kita menuruti firman Tuhan. Dan jangan sampai menyangkal namanya. Dan yang keempat, Tuhan menghendaki agar kita terus menuruti firman Tuhan. Untuk tekun menantikan kedatangan Tuhan. Kalau kita melakukan hal-hal di atas, maka janji Tuhan, yang pertama, pintu yang selama ini tertutup akan dibuka oleh Tuhan. Mungkin itu pintu pelayanan, pintu pekerjaan, pintu persoalan yang tidak kunjung selesai, dan lain-lain. Yang kedua, orang-orang yang menamakan dirinya Kristen, tetapi kelakuannya tidak seperti itu, di mana mereka terus-menerus menekan kita. Akan Tuhan suruh datang dan berkata bahwa Allah mengasihi kita. Dan yang ketiga, Tuhan akan melindungi kita dari hari pencobaan yang akan datang di seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi.
Sesuai dengan referensi dari Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, seri The Full Life Study Bible, yang mengatakan, mereka yang menjadi pemenang sebelum hari itu tiba akan dilindungi dari hari pencobaan melalui pengangkatan atau rapture. Kalau kita melihat keadaan dunia saat ini, kita harus percaya bahwa hari pencobaan itu sudah dimulai dan akan terus makin hebat. Kalau mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi pemenang. Sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan tentang pemenang ini. Dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa melakukannya, maka dia disebut sebagai pemenang dan akan ikut dalam pengangkatan. Haleluya! Pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Pada waktu Tuhan ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab yang salah satunya terdapat dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan perkataan lain, kalau amanat agung selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin. Karena itu dia memberikan amanat agung kepada kita. Yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti agar terjadi penuaian jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sesuai dengan kitab para rasul, kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung atau proses penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya, yang juga berarti kepada kita semua. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu dengan disaksikan para muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati
dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal ini, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Bahasa roh. Jadi tanda awal orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah mereka akan berbahasa roh. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Wow. Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 94.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi pada saat ini. Yang percaya katakan amin. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat. Sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Haleluya. Dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali berkhotbah, saya pasti memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang yang bertobat. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bagi kita ini juga bisa diartikan, mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa dan hidup dalam unity. Yang ketiga, mereka suka memberi. Yang keempat, mereka suka memuji Allah
dan bergembira, tulus hati, atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaian jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang percaya hidup dalam zona nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa, dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow! Siapa yang tidak mau jadi orang Kristen? Tetapi ternyata supaya penuaian jiwa bertambah besar, Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi, yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi kalau tadinya penuaian jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja, sekarang mereka menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Dan pola penuaian jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Catatan sejarah gereja selama berabad-abad menunjukkan bahwa semakin gereja ditekan, justru Injil semakin menyebar dan diberitakan kemana-mana. Karena itu, Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan, aniaya terjadi di antara orang percaya, supaya terjadi penuaian jiwa yang lebih besar. Yang percaya katakan amin. Kita sekarang berada di tahun 2026. Tahun yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin intens. Saya percaya untuk penuaian jiwa yang besar perlu goncangan yang besar. Ternyata pola penuaian yang terjadi di atas belum juga menyelesaikan rencana Tuhan. Karena selain penuaian jiwa harus terjadi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, juga harus sampai ke ujung bumi. Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuaian itu sampai ke ujung bumi, yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini, pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Kornelius, di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Kornelius yang bukan orang Yahudi, untuk memberitakan jalan keselamatan. Akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya! Jadi mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea, dan Samaria saja. Tapi sekarang mereka, termasuk kita, juga pergi ke seluruh dunia. Haleluya! Proses perubahan paradigma dalam pelayanan itu tidak mudah.
Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi, golongan bersunat, dan juga orang-orang Farisi yang sudah bertobat. Di mana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa. Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Katakan amin. Di dalam pelayanan saya termasuk salah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan paradigma yang baru dalam pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung. Sebagai contoh, yang pertama tentang membuka gereja baru. Yang kedua, cara ibadah dengan doa, pujian, dan penyembahan, termasuk bahasa roh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, tempat ibadah yang dilakukan bukan di gedung gereja. Yang keempat, juga mengenai Pentakosta ketiga. Dan lain-lainnya. Semua itu selalu diawali dengan pro dan kontra. Sama dengan yang terjadi pada zaman kisah para rasul tadi. Kita juga melihat bahwa dengan media online, terlepas dari kebaikan, keburukannya, pro dan kontra, tapi tidak bisa dipungkiri, dengan media online terjadi percepatan dalam penyelesaian amanat agung. Hari-hari ini, banyak organisasi-organisasi Kristen, aliran-aliran kekristenan yang mendapatkan hal yang sama, yaitu target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Maka apabila Injil kerajaan sudah diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, atau dengan kata lain, apabila amanat agung selesai, baru setelah itu, waktunya tidak ada yang tahu, Tuhan Yesus datang kembali. Pesan yang kuat hari-hari ini adalah kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Mari persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua hari-hari ini, Aku datang segera. Aku datang segera. Aku datang segera. Mari, angkat tangan kita. Katakan bersama saya. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Sekali lagi. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Berbahasa roh. Oh Jesus, Jesus,
Curahkan pengurapan buat kami semua ya Tuhan. Jadikan kami alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung sebelum Kau datang untuk kali yang kedua. Oh rab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 . Oh ya lalabalabalabalabal. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Oh rabalabalab. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari kita dudukkan kepala. Arahkan hati, pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami. Dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Tuhan terima kasih buat hari ini. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan untuk kita selesaikan, langsung kita minta ampun. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan segala sesuatu dengan Engkau. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus berdoa. Amin. Sekarang, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diberitakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dengan terima kasih, dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan
la la ba la ba la ba la ba la ba la ba la. Oh la 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 ba la ba la ba la ba la. Oh la 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 ba la ba la ba la ba la ba la. Terima kasih Tuhan. Saat ini Kau sudah menyembuhkan yang sakit Tuhan. Membebaskan yang terikat. Menghibur yang susah. Menguatkan yang lemah. Memberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Bagi yang datang dengan putus pengharapan. Oh Tuhan Yesus Kau baik. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan serta memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu 28 Juni 2026 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Evangelis Selviawati. Ibadah Raya hari Minggu 28 Juni 2026 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Trio Lopman. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso. PRJ Mandala Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Sikwi Seng. GB Interkon pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rudiko. Pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Nehemia Lolowang. Pukul 16 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charles Jeremia. Pukul 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Bapak Sofyan Wijaya. GB St. Moritz pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Renji Junaidi. Pukul 15, 17 dan 19 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Haryanto Cito Harjoyo. PRJ Pluit pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin. Pukul 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Dr. Cici Nugraha. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tin Setiawati. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Ruth Jarwo. GB Amsutra Mall pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Manjutan TH. Pukul 13, 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Ibadah raya di atas disertai juga dengan ibadah pemudaan anak. Ibadat yang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandala Service dan untuk PM yang profesional angka service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Camat Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBPRJ.
Hey everybody, Andy and Joff here from Planet Shakers. Yes, and we cannot wait to be with you in Jakarta, worshipping Jesus. You know who else is going to be there? Our whole team. And Pastor Russell is going to be sharing the word. It's going to be powerful. It's going to be an amazing night. Don't miss it. Friday the 3rd of July at Sentul International Convention Centre. We will be there. You'll be there on the drums, I'll be there on guitar. We will see you there worshipping with us. Can't wait. Polda Metro Jaya mengungkap kasus pelecehan seksual. Rentetan kejahatan seksual mengakibatkan kerap sekali terjadi kasus pencabulan ataupun pelecehan terhadap anak-anak. Seringkali kita berpikir anak-anak kita belum sampai pada fase itu. Namun pada waktunya setiap anak akan bertumbuh, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka pun mengalami masa pubertas dengan perubahan fisik dan emosi yang tidak selalu mudah mereka pahami. Di saat itulah mereka membutuhkan pendampingan yang tepat, bukan sekedar perhatian, tetapi pengertian yang benar dan penuh kasih. Mari bersama memahami dan mendampingi setiap proses pertumbuhan mereka dengan bijaksana. Tidak semua orang tua siap membicarakan sex education dengan anaknya, terlebih untuk anak berkebutuhan khusus. Tapi justru karena mereka istimewa, mereka membutuhkan pendampingan yang lebih tepat. Mari belajar bersama menjadi orang tua yang mampu melindungi, memahami, dan membimbing anak dengan kasih. Kami mengundang para orang tua dan pendamping anak berkebutuhan khusus untuk hadir dalam seminar parenting pada 29 Agustus 2026 pada pukul 9.30 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat di MGK Lantai 9. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan menghubungi kontak yang tertera di layar. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku
dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya!